Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah Syafira dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai masa depan pendidikan Indonesia dalam sistem Merdeka Belajar. Pendidikan di Indonesia telah memasuki abad ke-21. Artinya, pendidikan di Indonesia harus mengalami perubahan dan kemajuan mulai dari segi teknologi, sistem pembelajaran, kualitas pendidik, dan fasilitas penunjang lainnya. Sejak pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia, Menteri Pendidikan Indonesia mengambil langkah perbaikan untuk kurikulum sebelumnya, yaitu perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini dibuat sebagai tindak lanjut dari pengembangan dan penerapan kurikulum 2013 tanpa merubah kurikulum 2013. Pengembangan dan penerapan yang diterapkan pada kurikulum Merdeka Belajar yaitu pendekatan sistem yang bertumpu kepada siswa atau mahasiswa. Pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar disesuaikan dengan minat pelajaran yang disukai oleh siswa atau mahasiswa. Siswa atau mahasiswa bisa mengoptimalkan bakat dan bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan kurikulum Merdeka Belajar, terdapat 3 indikator untuk menunjang keberhasilan prosesnya. Yang pertama adalah partisipasi siswa atau siswi atau mahasiswa dalam pendidikan yang merata. Yang kedua, pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, tidak adanya ketertinggalan anak didik. Selain indikator yang dijelaskan sebelumnya dan pendekatan sistem, kurikulum Merdeka Belajar memiliki beberapa kelebihan yang dapat menunjang keberhasilan program dan meningkatkan sistem Merdeka Belajar agar dapat menjadi masa depan yang lebih baik untuk pendidikan Indonesia. Kelebihan tersebut antara lain adalah: yang pertama, guru lebih leluasa menggunakan perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, bersifat lebih relevan dan interaktif. Yang ketiga, materi yang diberikan menjadi lebih sederhana, mendalam dan juga fokus pada materi yang esensial. Dan yang keempat, sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk membuat kurikulum Merdeka Belajar harus melibatkan beberapa pihak untuk saling bahu-membahu bersama-sama mengembangkan sistem pelajaran yang lebih baik menyesuaikan minat siswa atau mahasiswanya. Kurikulum Merdeka Belajar harus terus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadikan siswa atau mahasiswanya mengoptimalkan bakat dan minat yang dimilikinya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa pendidikan itu harus menuntun tumbuh kembang potensi anak, menstimulasi mereka untuk berpikir dan menemukan pengetahuan itu sendiri, bukan mencekokinya. Dan anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.